Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Fang Yu memasukkan sisa es krim ke mulutnya lalu berbalik dan pergi. Tang Xiaorou menyaksikan Fang Yu pergi dan menghentakkan kakinya karena marah. Fang Yu naik taksi dan tiba di depan pintu rumah keluarga Ye. Begitu aku turun dari mobil, hembusan napas dingin menerpa wajahku. Fang Yu sedikit mengernyit. Terakhir kali saya datang ke keluarga Ye, semuanya relatif normal dan ada penjaga di pintu. Namun kali ini, semuanya benar-benar berbeda. Fang Yu tidak banyak berpikir dan langsung berjalan ke gerbang keluarga Ye. Sepanjang jalan, Fang Yu tidak melihat seorang pun. Dilihat dari auranya, semua orang tampaknya berada di dalam gedung di dalam keluarga Ye. Apa yang mereka lakukan di sana? Fang Yu sedikit mengernyit dan mempercepat langkahnya. Semakin dekat Anda ke kediaman inti keluarga Ye, semakin kental suasana dingin dan suramnya. Tak lama kemudian, Fang Yu melangkah ke kediaman utama keluarga Ye. Melihat pemandangan di depannya, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Fang Yu. Lobi rumah bagian dalam itu sangat besar, dengan puluhan orang berdiri di sana, atau lebih tepatnya, puluhan prajurit yang ganas. Tubuh mereka membengkak, mata mereka bersinar merah, dan mereka seperti zombie, dengan anggota tubuh mereka menggantung ke bawah dan tidak bergerak. Kamu sedang istirahat. Fang Yu mengerutkan kening. Seluruh lobi dipenuhi bau darah dan kematian. Kalau orang biasa masuk ke dalam bilik dalam ini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Fang Yu mengamati ruangan itu dan memastikan ada 66 prajurit ganas yang berdiri di aula. Di mana Ye Sengsui? Fang Yu tidak menemukan Ye Sengsui di antara kelompok orang ini. Hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Kemungkinan pertama adalah Ye Sengsui menyadari perubahan dalam keluarga Ye sejak awal dan meninggalkan keluarga Ye. Kemungkinan kedua adalah dia telah dibunuh oleh kelompok pejuang yang kejam ini. Kelompok prajurit yang kejam ini dulunya adalah kerabat Ye Sengsui, tetapi setelah dikendalikan oleh serangga beracun dari klan abadi, mereka tidak lagi memiliki emosi yang dimiliki manusia. Ye Sengsui tidak seperti mereka, jadi mereka pasti akan membunuhnya. Saat Fang Yu tengah berpikir, salah satu prajurit ganas yang berdiri di lobi tampaknya menyadari kehadirannya dan berteriak. Dengan teriakan ini, semua prajurit yang ganas di aula itu terbangun. Mereka semua berbalik dan menatap Fang Yu, mata mereka yang merah dipenuhi dengan niat membunuh. Yah, aku tidak punya pilihan selain membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan ini. Fang Yu mundur selangkah. Bagaimanapun, semua anggota keluarga Ye itu telah berubah menjadi pejuang yang kejam, jadi tidak ada gunanya mengumpulkan informasi dari mereka. Pada saat ini, 10 mobil van berhenti di gerbang rumah keluarga Ye. Nona Ye, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yakin puluhan prajurit yang kejam ini semuanya dari keluarga Anda? Di tengah sebuah van, seorang pria parubaya berkumis bertanya kepada Ye Sengsui yang duduk di hadapannya. Wajah Ye Sengsui memucat seperti kertas, lalu dia mengangguk dan menjawab. Ya, Wakil Presiden Huang. Pria yang berbicara dengan Ye Sengsui adalah Huang Lin, Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Huang Lin mengerutkan kening, lalu menyadari Ye Sengsui gemetar, dan menghiburnya, Nona Ye, jangan khawatir, bukan hanya anggota Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei yang datang bersama kita hari ini. Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota telah mengirimkan tim elit untuk membantu kami. Tim ini akan menjadi kekuatan utama untuk menghadapi sekelompok prajurit yang ganas. Dengan kekuatan mereka, menghadapi puluhan prajurit yang ganas bukanlah masalah. Kamu dan aku di sini untuk membantu. Tidak akan ada bahaya. Ya, Ye Sengsui menjawab dengan lembut, tetapi tubuhnya masih gemetar. Dia tidak takut, tetapi sedih. Puluhan prajurit yang kejam dalam keluarga Ye semuanya adalah anggota keluarga Ye-nya, dan banyak dari mereka merupakan kerabat dekat. Namun, mereka semua berubah menjadi prajurit yang kejam. Mereka menjadi monster irasional yang hanya bisa dibunuh dan tak bisa diselamatkan. Setelah hari ini, dia akan menjadi penyendiri, tanpa sanak saudara. Sejak setengah bulan lalu, Ye Sengsui telah menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang anggota sukunya. Namun, ia tidak melaporkannya kepada Persatuan Seni Bela Diri saat itu. Ia tahu betul bahwa jika ia melaporkan informasi ini, para anggota suku yang telah berubah menjadi pejuang yang kejam itu akan dibasmi. Dia tidak ingin melihat rakyatnya mati. Namun di saat yang sama, dia bisa mendengar berita tentang prajurit yang melakukan kekerasan pada malam hari dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Dia tahu bahwa kelompok pejuang kekerasan dari keluarganya pasti ada di antara mereka. Setelah melewati masa sulit secara psikologis, Ye Sengsui akhirnya memutuskan untuk melaporkan berita tersebut ke Asosiasi Seni Bela Diri. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa melakukan ini. Keluar dari mobil, kata Huang Lin sambil menatap Ye Sengsui dengan mata merah. Tak lama kemudian, semua orang di dalam mobil van yang diparkir di depan rumah keluarga Ye keluar.
Totalnya ada 60 orang, 40 diantaranya adalah prajurit yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei untuk membantu, dan 20 lainnya adalah tim yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Tingkat kultivasi ke-20 orang ini semuanya di atas tingkat Grandmaster. Kapten tim telah mencapai puncak alam kehormatan bela diri, sangat dekat dengan alam santo bela diri. Dengan barisan sekuat itu, berhadapan dengan puluhan prajurit yang ganas bukanlah masalah. Huang Lin membawa Ye Sengshui dan berjalan maju. Kapten Ma, maafkan saya karena harus merepotkan Anda dengan pekerjaan saya karena saya baru tiba di Nandu dan belum sempat menjamu Anda, kata Huang Lin dengan hormat. Ma Fan, yang berdiri di depan Huang Lin, tampak baru berusia 30-an, dengan wajah persegi, fitur tajam, dan tubuh tinggi dan kuat. Tidak apa-apa, kami datang ke Nandu untuk membantumu menghadapi para pejuang yang kejam, kata Ma Fan. Setelah mengatakan itu, Ma Fan menatap Ye Sengshui yang berdiri di belakang Huang Lin, dengan sedikit kejutan di matanya. Huang Lin memperhatikan tatapan Ma Fan dan segera memperkenalkan, ini Nona Ye Sengshui yang melaporkan berita itu kepada kami. Halo, Kapten Ma. Ye Sengshui memberi hormat pada Ma Fan. Tidak perlu memberi hormat, kata Ma Fan, ku dengar para prajurit yang kejam di sini semuanya dari klanmu. Tubuh Ye Sengshui bergetar, dan dia menjawab dengan lembut. Ya, saya bersimpati dengan pengalamanmu, tapi saya lebih mengagumi keberanianmu. Ma Fan menghampiri Ye Sengshui dan berkata, semoga kamu tidak terlalu bersedih, karena demi warga sipil di Huaibei, kamu telah membuat pilihan yang tepat. Ye Sengshui menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ma Fan berdiri sangat dekat dan dapat mencium aroma harum yang keluar dari tubuh Ye Sengshui, dan sensasi terbakar memenuhi matanya. Dia sangat tidak senang dikirim ke Huaibei untuk memberikan dukungan. Tetapi setelah melihat gadis secantik itu, dia merasa jauh lebih baik. Sebagai seorang ahli dalam berurusan dengan wanita, dia memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan gadis-gadis yang baru saja mengalami pukulan berat. Ma Fan menarik napas dalam-dalam, berbalik dengan puas, dan memerintahkan, bersiaplah memasuki rumah besar. Wakil Presiden Huang, misi Anda dan rakyat Anda adalah melindungi keselamatan pribadi Nona Ye. Ma Fan berkata kepada Huang Lin dengan serius, apapun yang terjadi, Nona Ye tidak boleh dibiarkan terluka. Saya mengerti, Kapten Ma, kata Huang Lin. Ma Fan mengangguk, menatap Ye Sengshui lagi, lalu berjalan menuju rumah keluarga Ye. Aku akan memimpin, dan kau ikuti di belakang, Ma Fan berbisik kepada anggota tim. Semua orang mendambakan orang yang kuat, terutama wanita. Menunjukkan kekuatan diri sendiri merupakan langkah terpenting dalam mendekati gadis. Saat memasuki rumah keluarga Ye, Ma Fan memasang ekspresi serius tetapi dalam suasana hati yang sangat gembira. Dengan kekuatannya, berhadapan dengan puluhan prajurit yang ganas bukanlah masalah sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana cara membunuh kelompok prajurit yang kejam ini sehingga Ye Sengshui dapat merasakan kekuatannya secara lebih langsung. Itu di depan. Ye Sengshui menunjuk jalan. 60 prajurit berjalan menuju kediaman batin keluarga Ye bersama-sama. Ma Fan berjalan di depan, dengan kepala tegak dan dada membusung, memancarkan semburan aura yang kuat. Dia memutar lehernya, mengepalkan tinjunya, mengendurkan otot dan tulangnya, dan bersiap menunjukkan keahliannya. Ledakan. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. Tiba-tiba datang hembusan angin kencang dari arah depan, dan seluruh rumah bergetar hebat. Ma Fan, yang berjalan di depan, terkena gelombang udara secara langsung dan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh ke tanah. Waspadalah. Wajah Ma Fan berubah drastis dan dia berteriak. Puluhan prajurit di belakang langsung tegang. Wajah Ma Fan dingin, dan dia menatap rumah bagian dalam yang dipenuhi asap di depannya dengan mata tajam. Intensitas hembusan udara tadi bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh seorang prajurit biasa yang ganas. Pasti ada makhluk yang sangat kuat di rumah bagian dalam. Jangan anggap remeh. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Tik, tik, tik. Lalu, suara langkah kaki terdengar. Ma Fan sepenuhnya fokus, tangannya mengepal, auranya meledak, siap menyerang kapan saja. Huang Lin dan Ye Sengshui di belakang juga menatap ke depan dengan gugup. Tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari asap dan debu. Itu Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihat para prajurit di depannya yang siap bertempur. Siapa kamu? Sebelum Fang Yu sempat berbicara, Ma Fan, yang berdiri di depan para prajurit, bertanya. Fang Yu. Jawab Fang Yu. Fang Yu. Ma Fan tertegun mendengar nama itu, lalu wajahnya berubah. Kali ini dia datang ke Huaibei, selain membantu menghadapi para prajurit yang bengis, dia juga punya misi, yaitu menangkap Fang Yu. Beberapa hari yang lalu, Fang Yu membunuh Master Zuo Hongru dari grup Xuanwu, yang menyebabkan sensasi besar di Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Malam itu, para pemimpin puncak membuat keputusan untuk menangkap Fang Yu, pria pelanggar hukum, dan membawanya kembali ke ibu kota secepat mungkin. Dan Ma Fan adalah salah satu tim yang dikirim untuk melaksanakan misi ini. Namun dia dan anak buahnya bukanlah kekuatan utama dalam menangkap Fang Yu. Kekuatan utamanya adalah anggota grup Xuanwu, dan mereka belum tiba di Huaibei.
Tuan Fang. Ketika Ye Sengsui melihat Fang Yu, ekspresinya sedikit berubah dan dia berjalan maju dari belakang. Jadi kau di sini. Kukira kau telah dibunuh oleh sekelompok prajurit yang kejam ini, kata Fang Yu. Ye Sengsui melihat ke dalam rumah di belakangnya, lalu menatap Fang Yu, dan bertanya dengan bingung, Tuan Fang, mengapa Anda? Aku ingin datang ke sini untuk menyelidiki sesuatu, tapi aku tidak menyangka semua orang di sini akan berubah menjadi prajurit yang kejam. Fang Yu berkata, mereka ingin menyerangku, jadi aku harus menyingkirkan mereka. Pada saat ini, asap dan debu di dalam rumah di belakang Fang Yu telah menghilang. Dari sudut pandang Mafan dan prajurit lainnya, mereka dapat melihat pemandangan di dalam rumah bagian dalam. Di dalam aula dalam, ada setumpuk mayat prajurit yang beringas tergeletak tak bergerak, dan tanah berlumuran darah. Melihat pemandangan ini saja sudah cukup mengerikan. Fang Yu, kamu. Mafan menatap Fang Yu dan ingin berbicara. Fang Yu berbalik dan menatap Mafan. Saat Mafan bertemu pandang dengan Fang Yu, jantungnya berdebar kencang dan dia menutup mulutnya. Siapa kamu? Tanya Fang Yu. Mafan merasa malu dengan ketakutannya tadi, lagi pula, Ye Sengsui berdiri di sampingnya. Maka dengan berani dia berkata lantang, saya Mafan, dari Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota adalah papan nama emas. Dimanapun Anda berada di Tiongkok atau siapapun yang Anda hadapi, selama Anda menyebut nama ini, pihak lain akan langsung menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Di Tiongkok, tidak seorang pun berani menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Tetapi Fang Yu jelas tidak lagi berada di antara kelompok orang ini. Mendengar perkataan Mafan, Fang Yu hanya mengangkat alisnya dan tidak mengungkapkan apapun lagi. Mafan menatap Fang Yu, merasa agak gelisah. Meskipun salah satu tugasnya adalah menangkap Fang Yu, dia hanya bertanggung jawab untuk membantu. Orang-orang dari grup Xuanwu belum tiba, beraninya dia menyerang Fang Yu dengan gegabah. Fang Yu ini adalah orang yang membunuh Tuan Zuo Hongru. Apa yang kamu lakukan di Huaibei? Fang Yu menatap Mafan dan tiba-tiba bertanya. Aku di sini, untuk membantu Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei dalam menghadapi para pejuang yang kejam. Mafan akhirnya mengalah dan tidak berani memberitahu Fang Yu secara langsung bahwa dia datang untuk menangkapnya. Oh, hanya itu, tanya Fang Yu sambil tersenyum. Zhao Jidao datang menemuinya beberapa hari yang lalu, dan dia tahu betul bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota akan mengirim orang untuk menangkapnya. Akan tetapi, kekuatan kelompok prajurit di depannya memang agak lemah. Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota tidak boleh sebodoh itu mengirim sekelompok orang ini ke sini tanpa alasan apapun. Baiklah, aku tidak akan menghalangi pekerjaanmu. Selamat tinggal. Setelah berkata begitu, Fang Yu berjalan keluar. Kapten Ma, aku pergi dulu. Ye Sengsui menyapa Mafan dan segera mengikuti Fang Yu. Kapten, apakah ini Fang Yu yang diperintahkan atasan kita untuk ditangkap? Pada saat ini, seorang anggota tim menghampiri Mafan dan bertanya dengan suara rendah. Seharusnya dia. Mafan memandang kepergian Ye Sengsui dan Fang Yu dan merasa sangat bersalah. Lalu apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Tanya anggota tim itu lagi. Mendengar ini, Mafan menoleh ke arah anggota tim dan bertanya dengan suara berat, lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Naik dan menghentikannya. Katakan kita di sini untuk menangkapnya. Bukankah seharusnya kita melakukan ini? Ada 60 prajurit di sini, apa kita takut hanya pada Fang Yu? Melihat ekspresi Mafan yang tidak ramah, para anggota tim berbicara dengan hati-hati. Kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Mafan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah, kau pikir kau bisa mengalahkan kekuatan absolut hanya dengan mengandalkan jumlah. Sekumpulan semut berkumpul, bukankah mereka akan mati terinjak kaki manusia? Kami bukan semut, kata anggota tim itu tidak yakin. Kecuali beberapa orang yang mengandalkan koneksi, sebagian besar dari mereka yang mampu masuk ke Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota adalah seniman bela diri berbakat dengan aspirasi tinggi. Aku cuma memberi analogi. Mafan melotot marah dan berkata, singkatnya, kita memang pilihan yang tepat untuk tidak bertindak sekarang. Fang Yu akan ditangani secara alami ketika bos besar grup Xuanwu datang. Kita tidak perlu terburu-buru maju dan menjadi umpan meriam. Anggota tim tidak punya pilihan selain diam dan berhenti berbicara. Fang Yu dan Ye Sengsui berjalan keluar dari rumah keluarga Ye bersama-sama dan berjalan di sepanjang jalan. Mengapa kau mengikutiku? Tanya Fang Yu sambil melirik Ye Sengsui di belakangnya. Aku. Ye Sengsui menggigit bibir merahnya, berjalan mendekati Fang Yu, dan berlutut di tanah. Fang Yu tertegun dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tuan Fang, saya telah kehilangan semua kerabat saya dan ditinggalkan sendirian. Saya mohon Anda mengizinkan saya mengikuti dan melayani Anda. Saya bersedia melakukan apa saja, untuk membalas budi Anda karena telah menyelamatkan hidup saya, kata Ye Sengsui sambil menangis. Aku tidak menerima murid, dan aku tidak membutuhkan bawahan, kata Fang Yu. Ye Sengsui mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dan sepasang mata merah, lalu berkata, Tuan Fang, tolong beri aku kesempatan.
Aku ingin balas dendam. Balas dendam. Fang Yu mengangkat alisnya. Keluargaku dan ayahku semua mati karena aku berubah menjadi pejuang yang kejam. Aku ingin menemukan pelakunya dan membalas dendam, kata Ye Sengsui dengan sedikit kebencian di matanya. Fang Yu menatap Ye Sengsui dan mendesah dalam hatinya. Ye Sengsui di depannya memang menyedihkan. Keluarga itu dikutuk oleh naga pemakan bangkai selama ribuan tahun, dan sebagian besar anggota keluarga tewas. Kemudian mereka diserang oleh para dewa, dan semua anggota keluarga berubah menjadi prajurit yang kejam. Jika pengalaman ini terjadi pada orang lain, hal itu sudah pasti sudah terjadi sejak lama. Rangkaian tragedi yang dialami Ye Sengsui, sampai batas tertentu, terkait dengan Fang Yuzhen. Namun, Fang Yu telah terbiasa menyendiri dalam beberapa dekade terakhir, dan dia tidak ingin memiliki pengikut. Tuan Fang, izinkan saya mengikuti Anda. Saya pasti tidak akan merepotkan Anda. Dahi halus Ye Sengsui membentur tanah dengan keras, menimbulkan suara tumpul. Bagaimana kalau begini? Aku bisa mengajarimu teknik yang cocok untukmu. Dengan fisikmu, seharusnya teknik itu 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ketika kultivasimu mencapai tingkat tertentu, kau secara alami bisa membalaskan dendam keluargamu, kata Fang Yu. Ye Sengsui tertegun, air mata mengalir di matanya. Setelah aku mengajarimu, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku kapan saja, dan aku akan membantumu menyelesaikannya, kata Fang Yu. Melihat Ye Sengsui tidak mengatakan apa-apa, Fang Yu berkata lagi, jika kamu mengikutiku, aku mungkin akan menjadikanmu seorang pelayan, membersihkan atau memasak setiap hari, yang membosankan. Dan jika kau bisa menguasai teknik yang aku ajarkan hingga sempurna, masa depanmu tidak terbatas. Ye Sengsui tersadar dan menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat baik. Ia kembali membenturkan kepalanya ke tanah dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Oke, bangun dan kembali ke apartemen bersamaku. Aku akan segera mengajarimu tekniknya, kata Fang Yu sambil melangkah maju. Ye Sengsui segera berdiri, menyeka air matanya, dan mengikuti Fang Yu. Aku bisa memberitahumu bahwa keberadaan yang mengubah anggota keluargamu menjadi pejuang yang kejam disebut klan abadi, kata Fang Yu kepada Ye Sengsui di sampingnya sambil berjalan di jalan. Dewasa, Ye Sengsui mengulanginya sambil menggertakkan giginya. Aku sedang mencari mereka, tapi mereka bersembunyi dan sulit ditemukan. Kalau ada petunjuk nanti, kabari aku ya, kata Fang Yu. Ya, Ye Sengsui mengangguk berat. Tempat ini sepertinya agak jauh dari rumahku, jadi kenapa kita tidak naik taksi saja, ya? Fang Yu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah di sekelilingnya. Dia dan Ye Sengsui berjalan maju agak jauh. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan suasananya sangat sunyi. Tuan Fang, tolong. Pada saat ini, suara Ye Sengsui tiba-tiba datang dari samping. Fang Yu menoleh dan melihat Ye Sengsui yang berjalan di sampingnya. Ada bekas darah di leher Ye Sengsui yang seputih salju, dan darah mengalir deras. Wajah Ye Sengsui dipenuhi rasa sakit dan ketakutan, tetapi ia tak bisa bersuara. Ia hanya mengulurkan tangannya, seolah ingin Fang Yu menghadapi tangan Ye Sengsui yang terulur. Fang Yu sedikit mengernyit. Bukan saja ia tidak mengulurkan tangan untuk menarik, ia malah mengangkat kakinya dan menendang perut Ye Sengsui. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Ye Sengsui, dengan ekspresi ketakutan dan kesakitan di wajahnya, berubah menjadi seorang pria berpakaian hitam. Ada tanda wajah hantu di dahi pria itu. Kultus setan. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam. Setelah ditendang langsung oleh Fang Yu, lelaki berpakaian hitam itu terjatuh ke belakang, jatuh tersungkur ke tanah, berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan lenyap di udara. Tuan Fang, Ye Sengsui berteriak ngeri dari posisinya 3 atau 4 meter di belakang Fang Yu. Baru saja dia merasakan hembusan angin jahat bertiup di depan matanya, lalu kesadarannya jatuh ke dalam keadaan hampa. Dia tidak bisa keluar dari kondisi itu sampai dia mendengar suara gemuruh. Saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya orang-orang dari sekte iblismu yang akan menggunakan ilusi tingkat rendah seperti itu. Fang Yu memandang ke seberang jalan dan berkata dengan tenang, aku tidak mencarimu, tapi kau datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Tidak ada seorang pun di tempat itu, dan Fang Yu tampak berbicara ke udara. Namun setelah kalimat ini, kekosongan di tempat itu tiba-tiba berubah. 2 sosok muncul. 2 pria berpakaian hitam, satu tinggi dan lainnya pendek. Keduanya memiliki wajah biasa, tetapi memiliki tanda yang sama di dahi mereka. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, keduanya tampak terkejut. Akibat pengepungan dan penindasan yang terjadi saat itu, sekte iblis telah lama bungkam. Karena sifatnya yang jahat, sekte ini telah ditinggalkan oleh berbagai buku sejarah dan benar-benar lenyap dalam arus sejarah yang panjang. Tetapi pria ini benar-benar tahu bahwa mereka berasal dari sekte setan. Bagaimana ini mungkin? Di mana dia mempelajarinya? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan lelaki tua abadi Jiang Hailiu? Tetapi dilihat dari usia pria ini, dia tidak ada hubungannya dengan Jiang Hailiu. Kedua pria berpakaian hitam itu tampak berubah-ubah ekspresinya ketika mereka berpikir tetapi tidak ada hasil.
Kau mencari masalah denganku, mungkin karena aku telah menghancurkan bisnismu beberapa waktu lalu. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan dengan gadis itu? Bagaimana kau tahu tentang fisiknya yang istimewa? Dua pertanyaan Fang Yu bagaikan dua anak panah tajam yang menusuk hati kedua lelaki berpakaian hitam itu. Merebut kontainer, merupakan masalah paling rahasia dari sekte iblis mereka, dan bahkan musuh bebuyutan mereka Jiang Hailiu tidak menyadarinya. Tetapi dua pertanyaan Fang Yu mengungkap sebagian besar rahasianya. Kenapa dia tahu tentang kontainer itu? Siapa Anda? Tanya lelaki jangkung berpakaian hitam itu dengan ekspresi serius. Bagaimana kau, sekte iblis, bisa bertahan selama bertahun-tahun? Orang-orang itu bahkan tidak memusnahkanmu sepenuhnya saat itu. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berbicara pada dirinya sendiri. Ekspresi kedua lelaki berpakaian hitam itu menjadi semakin buruk dan keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin intens. Mereka benar-benar bingung. Bagaimana orang luar bisa tahu begitu banyak tentang aliran sesat itu? Patua 8, haruskah kita menghubungi Tuan Sa dulu? Pria ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pria pendek berbaju hitam itu bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu menghubungi. Tuan Sa sudah menekankan sebelumnya bahwa siapapun yang menghalangi rencana kita akan dibunuh tanpa ampun. Jawab pria bernama Lao Ba. Tetapi, pria pendek berpakaian hitam itu tampak ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. 11. Kau tahu Nona Sa paling membenci orang yang ragu-ragu. Kalau kau ingin membuatnya kesal, tanyakan saja. Aku tidak akan bertanya, kata tetua ke-8. Mendengar hal itu, Eleven pun berpikir betapa marahnya Lady Sa, ia pun bergidik, dan berhenti memikirkannya. Siapapun dirimu, karena kau tahu banyak rahasia kami, jangan pernah berpikir untuk hidup. Lao Ba menatap Fang Yu dengan niat membunuh di matanya. Hanya kalian berdua, aku khawatir, kalian tidak punya peluang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Menghadapi penghinaan Fang Yu, wajah Lao Ba dan Lao Xi tampak jelek dan amarah membara di hati mereka. Begitu keduanya memikirkan hal itu, sosok mereka menghilang dalam kehampaan dan lenyap dari pandangan. Fang Yu menoleh ke arah Ye Sengsui yang ketakutan, lalu berkata, bersembunyilah sebentar. Aku akan segera menangani kedua orang ini. Ye Sengsui mengangguk kosong, berbalik dan berlari ke belakang. Metode penyembunyian sekte iblis jauh lebih maju daripada kebanyakan mantra serupa. Yang disembunyikan Lao Ba dan Lao Xi bukan hanya penampilan mereka saja, aura mereka juga ikut menghilang. Metode penyembunyian ini membuat sulit untuk mendeteksi lokasi tubuh asli, bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Namun bagi seseorang seperti Fang Yu yang memiliki kemampuan sensori yang mempesona, tidaklah sulit untuk menemukan lokasi tubuh aslinya. Karena bagaimanapun seseorang bersembunyi, ia akan menempati ruang. Selama benda menempati ruang, ia akan menggerakkan aliran udara saat bergerak. Lingkungan sekitarnya cukup tenang, yang memungkinkan kemampuan sensorik Fang Yu bekerja maksimal. Arus udara di udara cukup halus, bergetar sedikit seperti benang-benang tipis yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat dengan jelas. Fang Yu yang berdiri diam, tiba-tiba berbalik dan meninju. Klik, tidak ada apapun di depannya, tetapi saat dia meninjunya, terdengar suara renyah. Sosok Eleven muncul dari udara. Dadanya cekung, wajahnya ketakutan, matanya terbuka lebar, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Ledakan. 11 jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia terbalik, genangan darah menyebar dari bawah kepalanya, dan dia tidak bergerak lagi. 11. Sosok Lao Ba muncul di udara beberapa meter dari Fang Yu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Eleven di kejauhan dengan ekspresi sedih dan marah. Rekan magang junior yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun baru saja meninggal seperti itu. Aku harus membunuhmu. Lao Ba menggertakkan giginya, dan niat membunuh pun meledak. Jika tidak punya cukup kekuatan, kata-kata kasar akan menjadi bahan tertawaan, jadi lebih baik bicara sedikit saja. Suara Fang Yu muncul di telinga Lao Ba. Wajah Lao Ba berubah dan dia ingin berbalik, tetapi dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Engah. Lao Ba memuntahkan seteguk darah, dan Fang Yu mencengkeram lehernya erat-erat dan mengangkatnya ke udara. Fang Yu mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya, dan Lao Ba berjuang mati-matian, wajahnya membiru dan ungu. Ekspresi wajah Fang Yu kosong, dan kekuatan tangan kanannya tidak berkurang sedikit pun. Setelah beberapa detik, Lao Ba berhenti melawan dan anggota tubuhnya terkulai. Dia dicekik. Fang Yu melemparkannya ke tanah, dan kesadaran spiritualnya menembus ke dalam jiwanya untuk memeriksa ingatannya. Setelah mencari ingatannya beberapa saat, Fang Yu mengerutkan kening. Ada cukup banyak bagian yang hilang dalam fragmen ingatan Lao Ba, dan itu cukup membingungkan. Oleh karena itu, informasi berguna yang dapat diperoleh darinya cukup terbatas. Hanya ada dua informasi yang berguna. Pertama, Sekte Iblis menyebut Zhao Zinan sebagai wadah. Poin kedua adalah bahwa Lao Ba dan Lao Eleven memiliki pemimpin yang sama, seorang wanita bernama Lady Sa. Pembunuhan Fang Yu merupakan perintah yang diberikan oleh Dewa Sa. Fang Yu meninggalkan bekas di jiwa Lao Ba dan kemudian mengundurkan diri.
Laoba jelas merupakan jiwa yang terlahir kembali yang mengambil alih tubuh orang lain. Oleh karena itu, ingatan jiwa Laoba tumpang tindih dengan ingatan tubuh fisik ini, sehingga menimbulkan banyak kebingungan. Ini juga menjelaskan mengapa fragmen ingatannya sangat terfragmentasi. Setelah menarik kembali indera spiritualnya, Fang Yu berbalik dan menatap Ye Sengshui yang bersembunyi tidak jauh di belakang. Kamu bisa pergi sekarang, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Baiklah. Ye Sengshui melirik kedua pria berpakaian hitam yang tergeletak di tanah, lalu bergegas mengikuti Fang Yu. Tuan Fang, dua orang itu tadi. Ye Sengshui bertanya dengan ragu dalam perjalanan kembali ke apartemen. Target mereka adalah aku, jawab Fang Yu. Melihat Fang Yu tidak ingin berbicara lebih banyak, Ye Sengshui berhenti bertanya. Setelah naik taksi, saya kembali ke apartemen dalam waktu kurang dari 20 menit. Fang Yu mendorong pintu hingga terbuka dan memberi isyarat kepada Ye Sengshui untuk masuk. Ye Sengshui belum pernah ke rumah Fang Yu sebelumnya. Ketika melihat gaya dekorasi feminin, secerca kejutan melintas di matanya yang indah. Ini rumah orang lain. Aku tinggal di sini untuk sementara. Fang Yu melihat kebingungan Ye Sengshui sekilas dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda biasanya tinggal sendirian di sini? Tanya Ye Sengshui. Ya, Fang Yu berjalan ke sofa di depan meja kopi dan duduk, lalu berkata, kalau kamu mau minum air, tuang saja segelas untukmu. Ye Sengshui duduk di sofa di sebelah Fang Yu. Alih-alih menuangkan air minum, ia menatap Fang Yu dengan mata membara. Ada apa? Tanya Fang Yu. Trading sederhana, hasil maksimal. Tuan Fang, jika Anda bersedia, saya bisa menjadi pelayan Anda, kata Ye Sengshui dengan serius. Fang Yu tertegun, lalu berkata tanpa daya, kenapa kau begitu gigih? Mengikutiku sama sekali tidak ada gunanya. Ye Sengshui menggigit bibir merahnya. Keluargamu memang sudah tiada, tapi bisnis dan hal-hal lain milik keluargamu masih ada. Kau harus mengelola keluargamu dan mengembalikan keluarga Ye ke jalan yang benar, kata Fang Yu, dan ketika melihat mata Ye Sengshui sedikit merah, dia langsung terdiam. Kehilangan begitu banyak orang yang dicintai dalam waktu singkat adalah rasa sakit yang tak terobati bagi siapapun, terutama bagi Ye Sengshui, yang masih seorang gadis muda. Memang bukan hal yang baik bagi Fang Yu untuk menyebutkan keluarga Ye. Jika kamu siap, aku bisa mengajarimu teknik itu sekarang, kata Fang Yu, mengganti topik pembicaraan. Ye Sengshui menggosok matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk berat, Tuan Fang, saya siap. Oke, ayo kita mulai. Kau dengar aku. Fang Yu secara lisan mengajarkan Ye Sengshui sebuah teknik yang telah lama dihafalnya. Tao Ling Jue. Ini adalah praktik inti dari Sekte Dadao, sekte kelas 1 dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Hanya murid inti Sekte Dadao yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik ini, dan tidak pernah diturunkan kepada orang luar. Secara kebetulan, Fang Yu sangat beruntung mendapatkan salinan teknik ini. Setelah memperoleh Dao Ling Jue, Fang Yu mencoba mempraktikkannya selama beberapa waktu, tetapi karena keterbatasan tahap pemurnian Qi, ia tidak dapat mengeluarkan efek Dao Ling Jue. Kekuatan teknik ini terletak pada transformasi seluruh tubuh praktisi. Dalam proses berlatih Dao Ling Jue, tidak hanya tubuh fisik dapat ditempa sampai batas tertentu, tetapi pada saat yang sama, hati Dao dapat dipupuk, sehingga menguasai Qi sejati yang lebih kuat daripada kultivator lainnya. Dao Ling Jue sendiri merupakan suatu metode kultivasi, sehingga penyerapan dan transformasi energi spiritual langit dan bumi selama berlatih berlangsung cukup cepat. Dibandingkan dengan teknik kultivasi biasa, Dao Ling Jue lebih unggul 3 tingkat. Namun, tidak semua orang dapat mempraktikkan teknik ini, karena ada ambang batas tertentu. Jika Anda ingin berlatih Dao Ling Jue, pikiran Anda harus cukup jernih tanpa pikiran yang mengganggu. Alasan mengapa Fang Yu memilih untuk mengajarkan teknik ini kepada Ye Sengshui adalah karena dia telah melihat Ye Sengshui berlatih teknik jantung es. Dalam keadaan itu, Ye Sengshui tidak memiliki masalah dalam berlatih Dao Ling Jue. Setelah menjelaskan teknik dan pelaksanaan latihan, Fang Yu kembali ke kamarnya untuk mengambil selembar kertas dan pena, menuliskan semua teknik Dao Ling Jue, dan menggambar 4 diagram pelaksanaan sederhana. Jauh lebih mudah untuk mempelajarinya dengan mengikuti diagram dan teknik latihan. Ye Sengshui memiliki bakat yang bagus dan cepat memahami rumus sihir. Tetapi ketika dia resmi mulai berlatih, ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menjaga pikirannya tetap jernih. Ini adalah poin yang sangat penting. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, Anda tidak akan dapat berlatih Dao Ling Jue, apalagi mengolah Dao Heart. Setelah beberapa kali gagal berturut-turut, Ye Sengshui menggaruk kepalanya dengan kesal. Tuan Fang, aku tidak bisa melakukannya. Begitu aku menutup mata, aku teringat keluargaku. Aku punya kebencian di hatiku, dan aku selalu memikirkan balas dendam saat berlatih, kata Ye Sengshui dengan mata merah. Kapan biasanya kamu paling tenang? Tanya Fang Yu. Mendengar pertanyaan ini, Ye Sengshui tertegun sejenak, lalu berkata, ketika aku berlatih teknik jantung es, aku akan sangat tenang. Kalau begitu, kau bisa berlatih teknik jantung es, kata Fang Yu. Tapi jika aku mengaktifkan teknik jantung es, bagaimana aku masih bisa berlatih, kata Ye Sengshui dengan linglung.
Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini, latih saja teknik jantung es, kata Fang Yu. Ye Sengshui mengangguk, lalu menutup matanya dan diam-diam melafalkan rumus ajaib itu. Tak lama kemudian, cahaya biru muda muncul di tubuhnya. Sekarang, berlatihlah Daoling Jue sesuai dengan formula, kata Fang Yu. Ye Sengshui membuka matanya, pupil matanya bersinar biru saat dia menatap mantra yang tertulis di selembar kertas di depannya. Setelah berlatih Bingxin Jue, pikirannya menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya dan konsentrasinya sangat tinggi. Sekitar setengah menit kemudian, seberkas cahaya putih kecil muncul di sekitar tubuh Ye Sengshui yang sedang bermeditasi dan berputar perlahan. Ye Sengshui berdiri tak bergerak sama sekali, matanya menatap lurus ke depan, dan jelas terlihat bahwa ia telah memasuki kondisi pikiran tanpa gangguan apapun. Kamu punya bakat yang bagus. Aku hanya butuh waktu kurang dari 3 jam untuk mengajarimu. Fang Yu mengangguk puas dan melihat waktu lagi. Saat itu sudah pukul 3 sore. Fang Yu merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke kamarnya, berbaring di tempat tidur dan tertidur. Di suatu tempat di Huaibei, di ruangan gelap, seorang wanita berdiri dalam bayangan, dan Lao Ba berlutut di depannya. Tuan Sa, pria itu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia membunuh Eleven hanya dengan 1 pukulan. Kata Lao Ba sambil berlutut di tanah dengan penuh semangat. Kau tak perlu menjelaskan seberapa kuat dia, karena aku melihat seluruh proses pertarungannya denganmu, kata wanita itu dingin. Lao Ba mengangkat kepalanya dan bertanya, lalu kita. Ledakan. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, wanita itu menginjak kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah dengan suara keras. Apakah aku memintamu untuk melihat ke atas? Suara wanita itu seperti angin dingin yang bertiup dari gletser, membuat orang menggigil. Dengan kepala terinjak, Lao Ba terengah-engah dan berkata, Sa, Nona Sa, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Dia sungguh terlalu kuat, dan dia juga tahu banyak informasi tentang sekte iblis kami. Dia bukan orang biasa. Sebanyak apapun kau bicara, itu tak akan mengubah kenyataan bahwa kau gagal dalam misimu dan seseorang meninggalkan bekas di jiwamu, kata wanita itu. Lao Ba menggigil seluruh tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, dalam jiwaku. Saat kau tak sadarkan diri, dia memeriksa jiwamu dan meninggalkan jejak di dalamnya, berharap bisa menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sekte setan kami, kata wanita itu. Tuan Sa, tolong bantu saya menghilangkan tanda ini, Lao Ba memohon. Tanda itu telah terukir dalam di jiwamu dan tak bisa dihilangkan. Wanita itu menundukkan kepalanya dan menatap Lao Ba di kakinya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi rileks dan ia berkata, jadi, untuk mencegah informasi sekte iblis kami bocor, aku hanya bisa membunuhmu. Lao Ba menyadari bahwa kematian sudah dekat, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya meraung dan berjuang untuk bangkit. Ledakan. Detik berikutnya, wanita itu mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan kepala Lao Ba langsung meledak seperti semangka yang terlindas roda. Cairan merah dan putih berceceran di mana-mana, dan bau amis memenuhi ruangan. Namun alih-alih menampakkan rasa jijik di wajah wanita itu, dia malah terlihat sangat gembira. Fang Yu, serangga lain yang berdiri di sisi keadilan. Membosankan sekali. Wanita itu menendang tubuh Lao Ba yang terpenggal. Fang Yu terbangun oleh getaran telepon selulernya. Panggilan itu dari Qin Lang, dan Fang Yu menjawabnya dengan cepat. Tuan Fang, Anda meminta saya untuk mengawasi keberadaan dokter Gary pagi ini, jadi saya mengirim orang untuk melacaknya. Apakah Anda ingin mendengarkan? Tanya Qin Lang. Silakan, jawab Fang Yu. Dokter Gary menginap di Universitas Nandu pada siang hari, mengunjungi beberapa perguruan tinggi, dan menghadiri 2 pertemuan. Pukul 5 sore, beberapa staf menemaninya makan malam. Setelah makan malam selesai, Dokter Gary kembali ke hotel sendirian, kata Qin Lang. Hotel. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Dia tahu betul bahwa target utama Gary saat datang ke China kali ini bukanlah dirinya. Adapun apa yang Gary coba lakukan, Fang Yu tidak tahu. Dan gadis berambut merah misterius itu juga membuat Fang Yu sangat khawatir. Di hotel mana dia? Tanya Fang Yu. Dia tinggal di Hotel Howard Plaza di sebelah Universitas Nandu. Aku harus meminta anak buahku untuk memeriksa nomor kamarnya dan akan kuberitahu nanti, kata Qin Lang. Baiklah, kirimi aku pesan nanti, kata Fang Yu. Setelah menutup telepon, Fang Yu masuk ke kamar mandi, membersihkan diri sebentar, lalu keluar kamar. Saat itu sudah pukul 6.40 sore dan hari sudah gelap. Namun tidak ada lampu yang menyala di aula itu. Ye Sengshui masih duduk di posisi semula berlatih, tanpa bergerak sedikit pun. Semua energi spiritual di dekatnya berkumpul pada Ye Sengshui. Bagus. Fang Yu memandang Ye Sengshui dengan pandangan setuju, lalu meninggalkan apartemen. Dalam perjalanan ke Haoiwei, Fang Yu menerima surat dari Qin Lang. Lantai 47, ruangan 4718. 10 menit kemudian, Fang Yu tiba di lantai bawah Hotel Howard Plaza. Setelah memikirkannya, Fang Yu tidak masuk melalui pintu masuk utama hotel, melainkan pergi ke bagian belakang hotel dan melihat ke atas untuk menghitung lantai. Lantai 47 ada di sana.
Fang Yu mendorong kakinya, naik ke udara, dan terbang cepat ke atas. Tidak ada lampu jalan di belakang hotel, apalagi pejalan kaki, jadi tidak ada yang memperhatikan Fang Yu terbang seperti itu. Fang Yu terbang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia mencapai lantai 47. Agar tidak terlihat oleh para tamu di kamar hotel dan menimbulkan sensasi, Fang Yu menempelkan dirinya ke dinding. Sulit untuk mengetahui nomor kamar dari luar, jadi Fang Yu langsung melepaskan indera spiritualnya. Indera spiritualnya dengan cepat menyebar ke seluruh lantai, dan pemandangan di seluruh ruangan membanjiri otak Fang Yu. Fang Yu segera melihat Gary dan gadis berambut merah yang ditemuinya pagi ini, dan mereka memang berada di kamar 4718. Ketemu kamu. Mata Fang Yu berubah sedikit dingin, dan dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke depan. Di kamar 4718, Gary menggunakan laptop untuk memperbaiki chip yang tertanam di tubuh Hong Lian secara daring. Namun anehnya, ia menghabiskan waktu 1 jam penuh dan tetap tidak dapat menemukan kerentanan pada chip ini. Dari sudut pandang ilmiah dan logis, hal ini mustahil. Karena Hong Lian mampu melanggar perintahnya, pasti ada celah dalam chip ini. Karena chip yang tertanam di tubuh Hong Lian tidak memiliki komponen kecerdasan buatan yang terintegrasi. Dalam hal ini, Hong Lian setara dengan robot perintah satu arah yang hanya mematuhi perintah dan tidak memiliki jejak kesadaran otonom. Tentu saja, bahkan chip yang paling rahasia pun bisa bermasalah. Namun, Hong Lian tidak hanya meninggalkan tempat yang diminta Gary untuk menginap pagi ini dan pergi ke toko makanan penutup untuk membeli es krim, tetapi juga tidak mematuhi perintah Gary dan menyerang Fang Yu. Melanggar perintah 2 kali berturut-turut tidak dapat dijelaskan sebagai kesalahan. Chipnya 100% tertanam, dalam kondisi baik, detak jantung normal, tanda-tanda vital normal. Laptop Gary menampilkan indikator tubuh Hong Lian yang sangat rinci. Kemampuan mendeteksi berbagai indikator membuktikan, dari perspektif lain, tidak ada masalah dengan chip tersebut. Ada apa? Gary menatap Hong Lian yang berdiri diam di depannya sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, Hong Lian di depannya tiba-tiba menoleh dan melihat keluar jendela dari lantai sampai ke langit-langit. Seseorang datang. Hong Lian berbicara, suaranya ringan dan menyenangkan seperti gadis normal, tetapi tanpa sedikit pun emosi. Siapa itu? Tanya Gary, wajahnya berubah. Fang Yu, kata Hong Lian sambil memancarkan cahaya merah. Fang Yu ada di sini. Gary tiba-tiba berdiri dan menutup laptop di depannya. Dia sedikit bingung. Dia tidak menyangka Fang Yu akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Sebelum Gary sempat bereaksi, sesosok muncul di luar jendela Prancis. Pah! Fang Yu memecahkan jendela Prancis di depannya dengan satu telapak tangan dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah melihat Gary yang tampak panik, Fang Yu mengalihkan pandangannya ke Hong Lian yang berdiri di sampingnya. Setelah melihat teratai merah, naga emas kecil di dantian menjadi bersemangat lagi, dan seluruh dantian diselimuti oleh panas. Aku selalu dengar Tiongkok itu negara yang menjunjung tinggi etiket. Kurasa tidak sopan kalau kau mengganggu privasiku seperti ini, kan? Gary menenangkan diri dan berbicara. Fang Yu menatap Gary dan tersenyum, kita orang Tionghoa punya pepatah, sopan santun harus selalu dibalas. Kalau kamu mau aku sopan sama kamu, kamu harus sopan sama aku dulu. Kapan aku pernah berbuat kasar? Gary merentangkan tangannya. Kamu pakai robot buat nyiramin air ke aku pagi ini. Kasar banget, kata Fang Yu. Wajah Gary berubah, lalu dia berkata, kalau begitu kau menghancurkan robotku yang harganya lebih dari 1 juta, jadi kita seharusnya impas sekarang. Apa maksudmu dengan impas? Aku orang yang picik. Aku banyak dendam. Kalau kau menyiramku dengan air sekali, aku akan menyirammu 100 kali sebelum aku merasa lebih baik, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Gary juga berubah dingin, dan dia berkata, sepertinya kau sudah memutuskan untuk menyerangku di sini. Ini hotel. Kalau kita mulai berkelahi, kau tahu akibatnya. Kau benar, jadi aku harus menyingkirkan orang-orang yang mungkin menyebabkan konsekuensi seperti ini terlebih dahulu. Suara Fang Yu datang dari jauh. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari jendela Prancis dan muncul di belakang Hong Lian. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Hong Lian tidak dapat bereaksi. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang punggung Hong Lian, seperti sedang menendang bola. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, Hong Lian ditendang oleh Fang Yu dan terlempar keluar jendela Prancis. Kemudian, dia segera berbalik, mencengkeram leher Gary, dan mengangkatnya. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat, di luar batas pandangan mata telanjang. Gary tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Katakan padaku, apa tujuanmu sebenarnya datang ke Huaibei? Tanya Fang Yu. Bibir Gary mengerucut. Bas. Dia mengulurkan belati tajam dari tangan kanannya yang terkulai dan menusukkannya ke dada Fang Yu. Klik. Fang Yu menggerakkan telapak tangan kirinya ke depan. Tangan kanan Gary patah di siku dan jatuh ke tanah. Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan ini, ya sudah. Aku mau tanya pertanyaan kedua. Siapa gadis itu? Tanya Fang Yu. Gigi Gary bergemeletuk dan dia membuka telapak tangan kirinya, memperlihatkan moncong pistol di telapak tangannya. Klik.
Serangan telapak tangan lainnya, dan seluruh lengan kiri Gary jatuh ke tanah. Berhentilah meronta. Fang Yu mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangan kanannya. Wajah Gary dipenuhi kebencian, dan dia berkata, Fang Yu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Aku akan memodifikasi genmu dan menjadikanmu anjingku. Tunggu saja. Saat dia berbicara, banyak garis kecil tiba-tiba muncul di wajah Gary, dan garis-garis itu bersinar seperti api. Seluruh tubuh Gary, dari kepala hingga anggota tubuh, tiba-tiba membengkak. Fang Yu telah menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang Gary. Mustahil bagi manusia normal untuk kehilangan dua lengan dan menderita sakit luar biasa tanpa berteriak. Terlebih lagi, bahkan saat dicekik, Gary tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan sebelumnya dan pembengkakan tubuhnya saat ini, Fang Yu tahu. Gary di depan kita itu robot, atau orang yang dimodifikasi secara genetik. Bukan orang sungguhan. Tubuh Gary masih mengembang, tabung energi kecil muncul di kulitnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Fang Yu bereaksi sangat cepat, mencengkeram kepala Gary dan melemparkannya dengan kuat. Tubuh Gary yang bengkak dengan cepat terbang keluar dari jendela Prancis. Dia terbang sejauh sekitar 50 meter dan bertabrakan langsung dengan Hong Lian, yang baru saja ditendang oleh Fang Yu dan sedang bergegas kembali. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, kobaran api yang besar muncul di luar lantai 47. Hembusan angin menerjang ke arahku. Untungnya, jendela dari lantai sampai ke langit-langit hotel ini berkualitas baik, kalau tidak, banyak kamar yang akan terkena dampaknya. Sebelum api menghilang, Fang Yu bergegas keluar dari jendela Prancis dan bergegas menuju teratai merah yang jatuh karena dibombardir. Saya harap saya tidak terbunuh. Fang Yu segera berlari ke Hong Lian dan menangkap tubuhnya yang terjatuh. Saat itu, wajah dan tubuh Hong Lian dipenuhi bekas luka bakar. Matanya terpejam rapat dan ia pingsan. Tetapi selain tanda-tanda ini, tidak ada luka lain di tubuhnya, anggota tubuhnya utuh, dan dia masih bernapas. Aku tidak menyangka tubuh fisiknya begitu kuat, pikir Fang Yu dalam hati. Setelah menangkap teratai merah, Fang Yu segera terjatuh. Ledakan di langit menyebabkan kepanikan di antara para penghuni. Mereka semua melihat keluar jendela Prancis. Fang Yu tidak ingin terlihat saat ini. Saat terjatuh, Fang Yu mengamati Hong Lian dengan saksama dan menemukan bulu-bulu terlihat di tepian pakaiannya. Pakaiannya terbuat dari bulu. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, mengulurkan tangannya ke tepi pakaiannya, dan ingin mencabut sehelai bulu agar bisa melihat lebih dekat. Namun saat jarinya menyentuh bulu itu, Hong Lian tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat dekat dengan Fang Yu, matanya menyala-nyala karena marah dan merah menyala. Ledakan. Sebelum Fang Yu mendarat di tanah, pukulan Hong Lian menghempaskannya ke langit. Hong Lian berhenti di udara, membuka tangannya, dan sepasang sayap besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Sepasang sayap itu berkobar dengan api merah. Dengan kepakan sayap mereka, Hong Lian melesat ke arah Fang Yu di angkasa bagai anak panah tajam. Dalam penglihatan Fang Yu, bola api merah menyala datang ke arahnya. Ledakan. Hong Lian menamparkan dada Fang Yu, menimbulkan suara teredam. Lalu dia mengepakkan sayapnya dengan kuat, membentuk tornado api yang menerkam ke arah Fang Yu. Wow, Fang Yu langsung dilalap api. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.